Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna penggiat OpenICD dimanapun berada, jadi kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara kita membuat username dan password ya baru di dalam aplikasi OpenICD. Oke. Jadi, pembuatan username password ini bertujuan supaya nanti masing-masing ya, masing-masing kasih kaur atau aparatur pemerintah desa memiliki username password. Supaya nanti bisa kita melakukan kontrol, ya monitoring siapa saja yang sudah melakukan penambahan, siapa saja yang sudah input data, yang melakukan pengubahan data, penghapusan data itu bisa kita lakukan teman-teman. Ya, oke jadi kita langsung saja. Ya, jadi pertama kali langkah kita teman-teman silakan masuk di menu pengaturan ya. Menu pengaturan. Terus selanjutnya di sini ada pengguna ya, di menu pengaturan pengguna. Oke, sebelum saya jelaskan teman-teman ya, jadi yang berhak dan yang bisa menambahkan ya, menambahkan username, password ya, pengguna, pengaturan grup dan pengaturan pengguna ini adalah selaku administrator teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti semua akun ya, akun yang ada di dalam aplikasi OpenICD itu bisa membuat pengaturan grup dan pengaturan pengguna itu nanti bahaya teman-teman ya. Oke, jadi sistem ini juga yang eh, di diatur ya, diatur supaya tidak tumpang tindih teman-teman ya. Oke, sebelum kita melakukan penambahan ya, penambahan pengguna, maka kita harus melakukan pengaturan grup dulu ya. Kita melakukan pengaturan grup. Yang di sini di dalam aplikasi sendiri teman-teman sudah disiapkan ya, sudah disiapkan grupnya, sudah disiapkan grupnya ya. Mulai dari administrator, kasih kesra, kasih pelayanan, kasih pemerintahan, keuangan, perencanaan, kaur umum dan perencanaan ya. Di sini ada kepala dusun, kontributor, operator, redaksi, satgas Covid, sekretaris desa ya. Ini sudah disiapkan teman-teman. Hanya saja kalau saya coba melakukan perhatikan ya teman-teman ya, yang pengaturan grup yang sudah ada ini banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kita di desa ya. Nah, sehingga ketika itu terjadi teman-teman, silakan teman-teman bisa melakukan penambahan grup sendiri ya. Tapi upayakan nanti jangan sampai dia sama nama grupnya dengan yang sudah ada ya. Contoh misalkan Misalkan, kita akan buatkan ya, mulai dari Bapak Kepala Desa ya, Bapak Kepala Desa sampai dengan kepala dusun ya. Jadi, yang pertama kita lakukan teman-teman ya, silakan teman-teman buat pengaturan grupnya dengan cara ya silakan teman-teman klik menu pengaturan, pengguna, setelah di pengguna baru klik pengaturan grup. Setelah pengaturan grup ini baru kita tambahkan di sini teman-teman ya, klik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah, maka akan kita disediakan seperti ini teman-teman ya. Kita mulai misalkan dari Kades ya. Kades. Kades. Nama grupnya itu adalah Kades. Apa saja yang boleh diakses oleh Pak Kades ya. Jadi semua bisa diakses ya. Kecuali nanti di menu pengaturan ya. Menu pengaturan. Semua bisa diakses. Kita centang aja. Tetapi nanti Pak Kades ini karena dia hanya sekedar monitoring ya. Monitoring maka kita akan berikan beliau itu hak baca ya. Hak baca saja, hak ubah tidak usah ya. Tidak usah hak baca ini ya. Kita akan lakukan hak baca saja ya. Hak baca, hak ubah dengan hak hapus itu tidak ada kita tidak kasih akses ke situ Pak Kadesnya ya gitu ya. Oke, sehingga nanti yang teman-teman lakukan silakan klik saja yang ini ya. Centang semua yang dia hak ubah ini, hak ubah ya. Centang saja seperti ini. Ini gitu kan. Oke.
Terus selanjutnya di sini kita hanya kasih beliau itu hak hak baca saja ya. Hak baca karena beliau akan monitoring nanti. Ya, oke. Jadi sini kita hilangkan centang ini. Hilangkan centang. Oke. Centang, hilangkan centangnya. Oke, hilangkan ini. Oke, lanjut sini kita. Nah, tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Nah, untuk pengaturan grup ini ya, pengaturan grup ini kita matikan aja ya, supaya hanya admin saja nanti. Yang admin yang bisa akses ke menu pengaturan ini ya. Oke, terus selanjutnya kita klik admin web di sini ya. Oke, ke sini juga. Ini ya hanya hak baca saja ya. Ingat hak baca. Dan di sini kita juga bisa tentukan teman-teman ya. Kita bisa tentukan apa saja yang perlu dan bisa diakses ya. Oke, setelah seperti ini pastikan dia sudah di posisi aktif, baru klik simpan teman-teman. Klik simpan. Nah, setelah kita simpan ya, maka nanti akan muncullah satu pengaturan grup yaitu kepala desa. Kepala desa. Nah, di sini ada tanda mata ya, tanda mata ini kita bisa lihat hak akses apa saja yang diberikan ke grup pengguna KDES ini. Nah, nanti di sini ada centang ini teman-teman ya. Oke, itu maksudnya ya hak untuk tanda mata itu. Terus selanjutnya di sini ada ubah ya, warna oranye ini untuk kita melakukan pengubahan. Oh, ternyata ada yang perlu kita rubah hak aksesnya, tinggal mana yang perlu disesuaikan ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada tanda salin ya. Ini untuk kita copy paste ya, supaya kita tidak perlu lagi ya apa namanya kita menggandakan ini ya, aturan grup untuk ada sini kita gandakan. Nanti tinggal kita ganti dengan nama grup yang lain. Nah, terus selanjutnya ini di sini ada tombol ya gembok ini ya, ya simbol gembok. Jadi ini untuk mengunci supaya tidak aktif di pengaturan grup ini. Terus selanjutnya di sini ada tombol hapus. Ini untuk menghapus teman-teman ya, untuk kita hapus pengaturan grup ini. Nah, nanti ketika nanti pengaturan grup ini sudah ada jumlah penggunanya, maka tombol hapus ini secara otomatis akan hilang, teman-teman ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus membuat pengaturan grup dulu. Selanjutnya setelah kita membuat pengaturan grup, yang kita lakukan adalah menambahkan ya, membuat username password baru di pengaturan pengguna ya. Pengaturan pengguna. Pengaturan pengguna ya. Kita coba ini hapus, saya hapus untuk ada sini ya. Saya hapus untuk ada sini. Oke. Dengan cara silakan teman-teman tambah, klik tambah di pengaturan pengguna ini, klik tambah. Nah, di sini di pengaturan grup teman-teman silakan ubah administrator ini menjadi kades ya, atau menjadi sekdes atau menjadi kasih. Kasih apa? Kasih pemerintahan, kasih terserah, kasih pelayanan. Nah, atau kaur ya, kaur tata usaha dan umum. Terus kaur perencanaan, kaur keuangan. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Sesuaikan kepala dusun, silakan sesuaikan di sini sesuai dengan grupnya. Terus selanjutnya di sini kita pilih ya, siapa yang menjadi kadesnya ya, kadesnya atau yang sesuai dengan jabatan grup ya, sesuai dengan grupnya ini ya. Oke, setelah itu teman-teman yang perlu teman-teman lakukan di sini ya, saya perbesar aja ya. Oke, di sini untuk pembuatan username ya. Username silakan teman-teman agak panjang sedikit. Contoh misalkan ini nama kepala desanya adalah Muhammad Ilham. Bisa saja nanti begini ya. Pembuatan username-nya itu Muhammad underscore ya atau strip ya Ilham. Jangan ada spasi teman-teman ya. Jangan ada spasi karena kalau ada spasi itu tidak bisa nanti. Oke. Terus selanjutnya di sini untuk password. Password tuh nih, oke ini dia tidak bisa terbaca pakai strip ya. Pakai berarti dia harus pakai nah, nah ini aja lah Muhammad Ilham tanpa spasi.
Kalau di sini ada underscore, dia tidak bisa juga ya. Oke, Muhammad Ilham lah seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya kata sandi. Kata sandi ini teman-teman harus ada kombinasi, kombinasi. Mulai dari huruf, angka, simbol. Nah, huruf itu minimal satu, ya satu huruf besar, ya minimal satu huruf besar. Oke, ini kita pakai pembuatan password standar secara nasional ya. Dan upayakan membuat password itu mudah diingat tapi tidak mudah untuk ditebak. Misalkan ya. Oke, saya aktifkan tanda mata. Misalkan contoh. Misalkan contoh. Nah, ini misalkan Muhammad Ilham ini ya. Oke. Nah, ini ya. Misalkan A ini kita akan rubah menjadi 4 misalkan. 4, angka 4. Angka 4 ya. Angka 4. Setiap A itu kita ubah menjadi 4 misalkan. Nah, I ya, ini misalkan kita ubah pakai tanda seru, ya, tanda seru. Jadi di sini sudah ada kombinasi teman-teman, ya, ada kombinasi. Saya perbesar ya, kombinasi. Di sini ada huruf ya, huruf besar satu ini, ya, huruf besar satu. Nah, terus di sini sudah ada angka, sudah ada angka teman-teman. Nah, terus di sini sudah ada simbol ya, sudah ada simbol teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan karena nanti kalau dia salah maka itu dia tidak bisa. Kalau misalkan contoh angka ini tidak ada misalkan atau huruf besar ini tidak ada misalkan gini. Maka dia secara otomatis akan merah teman-teman ya. Di sini kita sudah ada keterangan harus 8 sampai 20 karakter dan sekurangnya berisi satu angka dan satu huruf besar dan satu huruf kecil dan satu karakter khusus. Ini wajib terpenuhi teman-teman. Kalau dia tidak terpenuhi maka dia akan merah. Oke, sekarang saya ganti ya. Saya ganti M ini menjadi huruf besar, maka akan hilang peringatan tadi ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya di status ini pilih aktif ya. Pilih aktif teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini akses wilayah. Nah, akses wilayah ini nanti dikhususkan untuk kepala dusun ya, kepala dusun dan RT misalkan. Nanti kita buatkan misalkan untuk RT juga bisa mengakses ya. Jadi diakses akses wilayah ini kita tentukan contoh misalkan kepala dusun Kerandangan. Maka ketika kita buatkan username password untuk kepala dusun Kerandangan ini maka kita akan centang yang ini ya. Kita centang wilayah ini aja. Nah, jangan centang yang ini, yang lain. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam aplikasi, maka yang akan muncul itu hanya data dusun Kerandangan. Ya. Nah, di sini juga kalau lebih spesifik nanti ada RT ya. Ada RT, ada RW gitu kan. Nah, di sini. Misalkan contoh, misalkan kita mau misalkan hanya 2 RT yang bisa diakses. Ya. Jadi hilangkan saja tentang ini. Sesuaikan teman-teman. Nah, oke. Terus misalkan dia mau akses semuanya ya, silakan centang aja sini. Oke, kalau dia misalkan hanya dusun tertentu yang bisa diakses ya, hilangkan ya. Oke, tetapi ini berlaku hanya untuk kepala dusun teman-teman supaya yang muncul di dalam aplikasi itu hanya data warganya saja teman-teman ya. Oke. Karena ini kepala desa ya semua bisa diakses. Ya, oke. Terus selanjutnya di sini teman-teman ya, di sini ada nama lengkap, ya, nama lengkap. Nama lengkapnya itu ya, misalkan dia punya gelar di sini misalkan SH misalkan. Terus di sini nomor HP ya. Nomor HP isikan, terus di sini ada email ya. Email, email ya. Nah, email ini bisa bisa juga kosong ya. Nomor HP ini juga bisa kosong teman-teman. Ini opsional sajalah. Yang penting nama ini diisi ya. Oke, terus di sini teman-teman, kalau teman-teman mau taruhkan foto ya, kalau teman-teman mau taruhkan fotonya pengguna, misalkan ada sini ya silakan teman-teman upload aja ya. Misalkan saya pakai ini aja lah ya. Oke, ini sekedar contoh nih. Ah, upload fotonya. Ya, setelah kita upload teman-teman baru kita klik simpan. Oke.
Setelah kita simpan maka akan muncul seperti ini, kita never aja, ya, kita never aja. Nah, terus selanjutnya di sini, nah, di sini sudah terbuka gemboknya teman-teman. Nah, oke, sudah terbuka gemboknya. Kalau dia misalkan terkunci, tiba-tiba misalkan di sini tidak ada ya, begitu kita pilih aktif, misalkan ada teman-teman yang mengalami ternyata setelah kita buat ternyata dia tidak ada di posisi aktif ini. Silakan teman-teman cek aja ini ya. Di aktif ini pilih semua atau tidak aktif. Kita pilih semua aja lah. Kita pilih semua. Nah nanti username yang password yang kita sudah buat itu dia ada di posisi begini teman-teman. Dia tergembok. Maka tinggal klik aktifkan aja lah. Klik aktif. Maka secara otomatis akan muncul. Begitu juga di pengaturan grup ya. Begitu juga di pengaturan grup ini kalau dia tidak ada ya pilih aja, ya ubah di aktif ini menjadi tidak aktif supaya kita tahu aturan grup yang tidak aktif itu. Atau misalkan kita pilih semua, maka yang akan muncul itu dari yang aktif sampai dengan tidak aktif itu akan muncul. Nah, di sini teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika sudah terisi di pengguna maka secara otomatis tombol hapusnya itu hilang ya, hilang. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi, saya rasa mudah sekali untuk kita kita menambah ya, membuatkan pengguna baru ya. Kembali lagi, urutannya itu adalah ketika teman-teman mau membuat pengguna baru, maka silakan buatkan dulu pengaturan grupnya. Setelah pengaturan grup sudah dibuat, maka baru teman-teman membuatkan pengaturan pengguna username itu di pengaturan pengguna. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi pesan saya untuk membuat username password silakan buat serumit mungkin tetapi mudah diingat dan tidak mudah untuk ditebak. Karena saat ini ya, karena banyak kelalaian kita di sini ya, di username password. Terkadang kita buat username-nya admin, password-nya admin 123. Itu mudah sekali untuk ditebak. Apalagi di dunia ya, di dunia online ini tidak bisa kita kita apa kita abaikan ya. Jadi kita mulai mengamankan dari diri kita, ya. Dari diri kita selaku pengguna itu kita harus harus apa namanya harus amankan diri. Mulai dari username, password dan sebagainya. Upayakan nanti jangan sampai teman-teman menggunakan username password satu untuk semua. Ya jangan. Jadi semua buatkan username password sesuai dengan jabatan mereka. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kasih-kasih, kaur-kaur, kepala dusun sampai dengan stafnya ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.